Kalau belum bicara aman, tapi sudah bicara, sudah kita akan tertawan oleh kata-kata kita. Kecuali ketika bicaranya sudah dipertimbangkan sebaik-baiknya. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Hadirin, apakah Allah yang Maha Agung menyaksikan pertemuan kita ini? Yakin? Apakah mendengarkan apapun yang terucap? Pasti. Apakah ada malaikat yang hadir? Pasti. Majlis zikir ada malaikat khusus yang datang. Majlis ilmu, dan setiap di antara kita pun didampingi malaikat. Sayang tidak semua orang memiliki keyakinan seperti ini terus-menerus. Salah satu di antara tanda keimanan seseorang dan salah satu di antara gerbang seseorang akan bahagia atau sengsara adalah kemampuan menjaga lisan. Hadis sahih Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang yakin kepada Allah, beriman kepada Allah dan hari akhir, semuanya ada perhitungan di hari akhir, hendaklah falyaqul khairan, berkata baik atau diam. Hanya itu pilihan. Berbicara adalah bagian penting dari kehidupan kalau niatnya baik dan perkataannya baik. Ada yang dengan satu patah kata dia bisa jadi ahli sorga, ada juga dengan dia bicara bisa terjerumus jadi ahli neraka. Maka siapapun yang ingin merasakan hidup bahagia, hidup selamat, hidup mulia, tidak punya pilihan kecuali harus sangat serius untuk menjaga lisannya. Hadirin sekalian, banyak sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan menjaga lisan, jaminan jadi ahli sorga bagi yang menjaga di antara dua rahangnya dan dua kakinya. Kita tahu bahwa sebagian besar penghuni neraka akibat lidah dan farjinya. Dijamin selamat kalau bisa jaga lisan dan farjinya. Berikut ini kita akan coba bagaimana menjaga lisan. Setidaknya ada 6 tempat kita harus hati-hati. Yang pertama, jaga lisan dari kesia-siaan. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara ciri kualitas keislaman seseorang tidak melakukan hal yang sia-sia. Ayyul muslimin afdalu, siapa muslim yang paling afdal? Man salimal muslimuna
min lisanihi wa yadihi. Lisannya orang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Hadirin, mari kita latih sekuat tenaga. Tidak usah segala kita komentari, diam saja. Jangan segala dikomentari, apalagi urusan yang tidak ada artinya. Diam. Tidak usah segala ditanyakan kalau tidak perlu-perlu amat. Diam lebih baik, lebih aman. Tidak usah segala ingin tahu, kecuali yang benar-benar manfaat. Juga tidak usah segala diceritakan apa yang kita tahu. Tidak harus kita menjelaskan segala hal. Tidak perlu kita ingin kelihatan pintar, berwawasan luas, berpengetahuan mendalam. Tidak perlu memamerkan daya ingat kita, pengalaman kita, kekayaan. Tidak ada perlunya. Apalagi yang berbau diri, hampir dapat dipastikan pasti dibumbui bohong. Kalau sudah cerita diri, ilmu, pengalaman, ibadah, keluarga, anak, bahaya. Tahan dari bercerita tentang diri. Periksa saja kecenderungannya kita akan berbohong, ditambah-tambah, dibumbui supaya orang lain kagum kepada kita, supaya orang lain respect, menganggap kita lebih. Untuk apa? Untuk apa dikagumi orang? Tidak ada apa-apanya. Kita mencari kekaguman orang dengan dusta, yang ada adalah Allah murka, dan orang pun mudah dibuat tahu kedustaan kita. Tahan dari celetak-celetuk, dari komentar-komentar, dari gurau-gurau yang tidak ada manfaat dan berlebihan, dari bertanya yang membuat orang lain tidak enak hati. Ada pertanyaan yang bisa membuat orang jadi tidak nyaman. Tidak perlu kita ingin tahu motor orang sudah lunas atau belum, pinjam atau tidak. Untuk apa? Jangan nambah beban dalam hidup kita. Ada yang lebih aman dan nyaman kita tidak tahu. Sepak bola, sudahlah, tidak usah segala dikomentari. Pernikahan artis, sudahlah, sudah jodohnya. Siapa yang terpilih jadi kepala daerah, ya sudah saja, memang sudah takdirnya begitu. Tidak usah segala ingin dikomentari. Tahan, walaupun kita tahu. Tapi kalau tidak ada manfaat dan hanya mau menunjukkan, tidak ada gunanya. Ingat ya, salah satu kunci kita bisa jaga lisan adalah niat. Mau apa saya bicara? Mau apa nih saya bicara? Mau pamer pengetahuan, pamer ilmu, pamer hafalan, pamer. Mau cari apa? Kita bicara cuma satu niatnya. Ya Allah, terimalah perkataan saya ini jadi amal soleh. Cuma itu saja.
Karena keberuntungan kita kalau bicara jadi amal soleh. Mau sedunia memuji, tapi perkataan kita tidak ada nilainya di sisi Allah, rugi. Sedunia muji, tapi perkataan kita jadi dosa, celaka. Tidak ada apa-apanya pujian orang, kekaguman orang tidak ada apa-apanya. Maaf ya, tidak ada apa-apanya. Maka secukupnya saja. Kalau kita tahu ada orang yang cerita, ya cukuplah, dia sudah mewakili kita. Tidak usah kita nebeng seakan-akan kita juga sudah tahu. Lalu kita dianggap tidak tahu apa-apa, ya tidak apa-apa. Kita dianggap bodoh, ya tidak apa-apa. Kalau memang tidak perlu bicara, ya tidak apa-apa. Kalau kita memang tidak tahu, katakan tidak tahu saja. Terus kita dianggap bodoh, memang kita bodoh. Tidak ada bahayanya dianggap bodoh. Tinggal belajar terus. Tanya ke hati, apa sih niat bicara? Tahan saja, rasakan nyamannya. Dan kalau bicara, asal sudah niatnya, ya Allah, saya niat bicara ini karena Engkau. Yakin ya, setiap perkataan ini tidak beda dengan tulisan. Kita nulis di medsos, di WA, kita tulis, dan perkataan ini juga tertulis. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Surat Qaf ayat, tidak ada satupun yang dikatakan kecuali ada malaikat raqib yang mengawasi, atid yang mencatat. Ini semua ucapan ini semuanya tertulis dan pasti ada perhitungannya semua. Kalau kita kirim, kita nulis sendiri. Tapi kalau ini ditulis sama, dan tidak ada satu patah kata pun kecuali ada perhitungannya. Demi Allah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kita akan menanggung. Kalau kita nyakiti orang, nanti jangan heran, pahala sholat, saum, kalau kita gibah, pindah seketika ke yang digibahi. Itu adalah buah dari kata-kata kita. Tidak aman. Kalau ngobrol, lebih baik banyak menyimak. Banyak bicara, banyak tergelincir niat, ujub, ria, banyak tergelincir kata, bohong, ditambah-tambah, dikurang-kurang, gibah, fitnah, apalagi, oh tidak aman, pasti tidak aman. Diam itu selamat. Maka jangan tergiur untuk ngobrol, tidak aman. Semakin banyak bicara, hakul yakin semakin terbuka aib kita, semakin terbeberkan kualitas diri kita. Semakin banyak bicara, semakin banyak masalah yang bakal kita pikul. Semakin tidak bahagia, semakin terpenjara oleh kata-kata kita. Kalau belum bicara aman, tapi sudah bicara, sudah kita akan tertawan oleh kata-kata kita.
diam, aman, diam, selamat, diam, menguatkan akal. Kecuali ketika bicaranya sudah dipertimbangkan sebaik-baiknya. نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي